2. Apa yang terjadi berikutnya? Pemberian advokasi dan dukungan kepada korban. Staf Sigap di Yogyakarta pergi ke Sleman untuk menemui korban dan untuk mengumpulkan keterangan lebih banyak tentang kasus tersebut. Mereka melakukan koordinasi dengan P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Sleman, untuk mencoba menyediakan uji DNA bagi korban dan bayinya. Namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh P2TP2A karena tingginya biaya yang dibutuhkan. Sigap kemudian menghubungi Komnas Perempuan dan mereka menyumbangkan dana sebesar 15 juta rupiah untuk pembayaran uji DNA dari kas yang mereka miliki yang disebut Pundi Perempuan. http://www.komnasperempuan.or.id/pundi-perempuan-. Sigap juga mendatangi kantor inspektorat di tingkat pemerintah kabupaten di Sleman. Pihak inspektorat membantu melakukan uji DNA dan juga memastikan bahwa si tersangka juga menjalani tes tersebut. P2TP2A membantu korban dalam menjalani uji DNA di rumah sakit. Sigap tidak terlalu terlibat dalam proses ini, yang mana dikerjakan di tingkat daerah. Sayangnya proses hukum yang diperlukan untuk uji DNA dalam situasi ini tidak diselesaikan dengan tepat dan tidak sesuai dengan persyaratan hukum. Polisi tidak mengawasi uji DNA dan hanya ada satu orang dokter yang memberikan verifikasi dan menandatangani hasil uji. Hasil uji menunjukkan bahwa tersangka pelaku bukan merupakan ayah bayi. Sigap melaporkan keganjilan dalam proses uji DNA kepada pihak kepolisian. Namun demikian, korban tidak mau meneruskan perkara ini lebih lanjut. Untuk mendapatkan uji lebih lanjut, korban harus membuat pernyataan kepada polisi, di mana pada saat itu korban tidak siap melakukan ini. Advokasi terhadap perubahan dan penerapan kebijakan. Sigap melakukan diskusi dengan Komnas Perempuan tentang perlunya memastikan perempuan korban pemerkosaan di setiap daerah Indonesia mendapatkan akses terhadap uji DNA gratis. Komnas Perempuan mengirim sebuah surat kepada Kementerian Kesehatan untuk meminta melakukan hal ini. Kementerian Kesehatan telah berkomitmen untuk mengeluarkan sebuah perintah resmi untuk memastikan bahwa uji DNA ini disediakan secara gratis di seluruh Indonesia. Strategi yang digunakan. Advokasi bagi individu dan pemerintah tentang penerapan kebijakan. Pembangunan jejaring dan tindak kerjasama dengan lembaga-lembaga arus utama lainnya yang mewakili dan memberikan dukungan bagi perempuan yang menjadi korban. Faktor-faktor yang mendukung perubahan positif. Anggota lokal Sigap yang aktif terlibat dalam advokasi dan penegakan hak-hak penyandang disabilitas. Jejaring Sigap yang telah memiliki hubungan kerjasama dengan Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menyadari dan berkomitmen terhadap hak-hak penyandang disabilitas melalui keterlibatan dengan IPJ dan DPO. Faktor-faktor yang tidak mendukung terjadinya perubahan seperti yang semula diharapkan atau yang menyebabkan hambatan. Korban tidak bersedia meneruskan perkara dan bukti yang dia berikan tidak sepenuhnya konsisten. Organisasi lokal atau P2TP2A tidak mengetahui proses yang diperlukan untuk melakukan uji DNA, dan hal ini mengakibatkan proses yang digunakan untuk uji DNA menjadi tidak sah secara hukum.